Untuk mata kuliah aplikasi pemrograman visual, nanti kita akan membuat aplikasi menggunakan program VBNet, Visual Basic Net. Aplikasi yang kita buat nanti aplikasi inventory atau persediaan barang. Yang pertama kita buat form data barang. Kita aktifkan dulu program Visual Basic Net. Kalau Anda sudah menginstal program Visual Basic Net, lokasi defaultnya berada di C, program file, Microsoft Visual Studio 9, versi 7 IDE. Nama file programnya ini tergantung dari versi yang dipakai. Ini juga bisa Microsoft Visual Studio 9 atau 10. Ini saya gunakan yang 2008, yang VB Express. Jadi ini di double klik. Tampilan pertama dari Visual Basic 2008. Berikutnya kita buat project baru. Klik menu File New Project. Projectnya diberi nama PRINV, lalu klik tombol OK. File New Project. Projectnya diberi nama PRINV. Terus klik tombol OK. Setiap project baru otomatis ada form baru namanya form 1. Beri nama form 1. Klik tempat kosong pada area form, lalu klik property name. Ini memberi nama form. Formnya diberi nama form barang. Jadi klik dulu area kosong di sini, supaya nanti ini propertinya ada property name. Ini kita klik. Property name ini biasanya letaknya di paling atas. Property name, beri nama form barang. Berikutnya klik menu file save all. File save all. Tentukan lokasi penyimpanan nih. Klik tombol browse, tentukan lokasi penyimpanan. Ini anggap saja lokasi vault mini Anda ya. Aplikasi pemrograman visual di TS 191. Kalau foldernya ini sudah dipilih, klik tombol select folder. Nah, orang nolok rekamannya entah. Terakhir, klik tombol save. Nanti di lokasi sini, aplikasi pemrograman visual TS 991, otomatis sudah ada folder PRINV. Kalau kita lihat di sini ya, di Windows Explorer, di aplikasi pemrograman visual TS 991. Ini sudah otomatis ya, ada PRINV. Berikutnya kita buat desain form ini. Form data barang.
Kalau di sini belum ada toolbox-nya untuk mendesain form, klik menu View Toolbox. View Toolbox. Untuk keterangan kita gunakan label. Label. Keterangannya kita ketik di properti teks. Form data barang. Untuk merubah ukuran teks, kita gunakan properti font. Kita atur ukurannya, size-nya misalkan 18. Kita tebalkan. Bold-nya true. Kita buat label yang lain, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, jumlah awal. Kode barang nih. Kode barang. Kita copy saja ya. Nama barang. Harga beli. Harga jual. Terakhir jumlah awal ya. Berikutnya setelah membuat keterangan, kita buat untuk input data ya. Untuk input data kita gunakan textbook ini. Kita gunakan textbook. Textbook ya. Textbook kita isi properti name ya. Kode barang kita beri nama txt kode brg. Txt kode brg. Fontnya kita atur ya. Ini kita copy saja. Yang ini kita beri nama txt nama brg. Ini harga beli, kita beri nama txt harg beli. Kita copy lagi.
Ini kita beri nama txt hrg jual. Yang terakhir jumlah awal kita beri nama txt jml awal. Berikutnya kita buat tombol perintah ya. Kita buat button. Yang pertama BT simpan untuk menyimpan data. BT simpan. Kita buat menggunakan button. Kita klik di sini. Yang kita isikan pertama properti name. Properti name kita beri nama BT simpan. BT simpan. Untuk merubah teks ini button 1 kita gunakan properti teks. Teksnya kita ganti simpan. Pokoknya kita atur ya. Tinggal kita copy. Kita buat BT hapus, BT blank form, dan BT close. Kita copy, klik kanan tempat kosong, pas. Ini kita ganti namanya BT hapus. BT hapus. Teksnya hapus. Kita klik kanan lagi, pas. Ini teksnya blank form. Blank form. Name-nya BT blank form. BT blank form. Apalagi terakhir close ya. Kita beri nama BT close. BT close. Teksnya close. Terakhir kita buat data grid view ya. Ini untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data kita gunakan data grid view. Data grid view. Kita dragging agak besar ke sini. Ini kita beri nama DGV BRG ya. Data grid view BRG. Ini kalau kita jalankan, kita start back. Kalau kita ingin posisinya di tengah layar ya, posisinya di tengah layar, kita tutup dulu. Kita cari properti start position, posisi saat mulai. Start positionnya kita rubah ke center screen, tengah layar. Nanti kalau kita jalankan, kita start posisinya di tengah layar.
Supaya data yang kita isikan, data kode nama yang kita isikan nanti bisa tersimpan, kita siapkan database dan tabel untuk menyimpan data barang. Kita buat database Microsoft Access, namanya dbinv, pada folder prinv bin debug. Folder ini sudah otomatis akan dibuat tadi ya, saat kita membuat project. Kita buat file database, kita gunakan Microsoft Access misalkan ya. Blank database ini membuat database baru. Kita klik tombol browse untuk menentukan lokasinya. Nama database-nya dbinv, tipenya tipe MDB. Jangan lupa ini dirubah dulu tipe MDB. Perhatikan lokasinya. Lokasinya berada di prinv bin debug. Ini ya, prinv bin debug. Lokasinya sudah benar, nama database-nya sudah benar, kita klik tombol OK. Oke, lalu create untuk membuat database. Setiap database ini otomatis ada tabel 1 ya. Tabel satunya kita tutup aja. Klik kanan, kita close. Kita buat struktur tabel baru menggunakan menu create tabel desain. Sekarang struktur tabelnya ya. Kode BRG ini tipenya teks, sisnya 6. Nama BRG tipenya teks, sisnya 25. Kode BRG tipenya teks, sisnya kita rubah 6. Lalu nama BRG tipenya teks, sisnya kita buat 25. Yang berikutnya harga beli, harga jual, jumlah awal ya. Tipenya number ya. Harga beli, number, harga jual, number, CML awal, number ya. Terus berikutnya CML beli, CML jual, CML stok. CML beli, CML jual, terakhir CML stok. Pada kode BRG diberi primary key ya, supaya tidak ada kode yang sama. Ya. Di kode BRG ini kita beri primary key. Struktur ini kita simpan dengan nama barang. Struktur tabelnya kita simpan dengan nama barang, lalu kita tutup program Microsoft Access. Ini kita simpan dulu, kita save, beri nama barang. Sudah tersimpan, lalu aksesnya kita tutup. Kita kembali ke form barang. Kita kembali ke form barang.
Lalu ketik kode program ini. Nah, untuk mengetik kode program, kita masuk ke view kode, menu view kode. Yang pertama, import sistem data. Import sistem data oleh DB. Ini supaya bisa mengakses database. Ya. Berikutnya kita buat beberapa variabel ini. Ya. Variabel untuk perintah SQL, ini variabel untuk koneksi ke database. Terus variabel menjalankan perintah SQL, ini variabel untuk mengakses data. Koneksi string ini koneksi untuk string ke database. Lokasi ini variabel untuk lokasi default database. Saya copy dari kode yang sudah ada ya. Kalau diketik terlalu lama. Kode program berikutnya saat form barang load. Di saat kita jalankan form barang, ini membuat koneksi ke database DB-INV. Form barang load ini jangan diketik ya. Privat sub form barang load ini jangan diketik. Form barang load itu Anda klik drop list yang kiri. Ini diklik drop list-nya. Pilih form barang event. Lalu klik drop list yang kanan. Kita cari metode load. Jangan diketik ya. Kalau diketik selain lama ada kemungkinan salah ketik. Dipakai drop list ini ya. Ini kode program untuk koneksi ke database, ya, ke database DB-INV. Kode program berikutnya sublink form ini untuk mengosongkan form ya. Nah, kalau sublink form ini kita ketik, ya. Sublink form subdgv ini kita ketik. Nah ini kita ketik biasa sublink form. Jadi kalau datanya teks, link formnya pakai petik-petik, petik 2. Kalau datanya number, link formnya pakai 0. Berikutnya kita buat subdgv. Subdgv ini untuk menampilkan data barang ya, menampilkan data pada tabel barang ke dgv brg, ke data grid view. Perintah berikutnya saat form aktif. Saat form barang aktif, kita jalankan sublink form dan subdgv. Di form barang aktif ya.
Ini jangan diketik. Kita gunakan tadi ya. Klik droplet yang kiri, pilih form barang event. Klik droplet yang kanan, kita pilih metode aktif. Ini blank form. Lalu DGV. Sampai kini kita coba ya. Kita coba dulu hasil dari kode program ini. Kita start. Nanti kalau Anda start ada kesalahan ini, Microsoft Jet oleh DB4, provider not register on local machine. Ini terjadi kalau Anda menggunakan database akses di operating system 64 bit. Nanti kalau ada kesalahan ini di stop dulu. Ini stop dulu. Ini terjadi kalau kita melihat operating system lewat komputer ini ya. Di ini Anda klik kanan properti. Nanti bisa kita lihat sistem tipenya 64 bit ini. Ini karena aksesnya menggunakan 32 bit. Kalau ada kesalahan tadi, cara membetulkan ya, cara membetulkan kesalahan. Lewat menu build, ya. Build, konfigurasi manager. Konfigurasi manager. Lalu platformnya ini kita rubah ke new. Platformnya kita rubah ke new. Ini kita ganti X86. X86 kita klik OK. Ya, kalau ini sudah platformnya sudah X86, kita pindah lokasi database-nya. Di PRNV bin debug. Ini kita kopikan ya, kita kopikan ke X86 ini ya. Di bin X86 debug. Kita kopikan ke sini ya. Sekarang kita coba, kita jalankan. Kalau berhasil nanti akan tampil ini. Nama-nama feed sebagai judul kolom di data grid view. Berikutnya kita buat kode program untuk menyimpan data. Kita isikan data, kalau kita klik simpan, datanya tersimpan di tabel, nanti tampil di data grid view. Kita lanjut ke BT simpan klik ini ya. BT simpan klik. Kita klik drop list yang kiri. Kita pilih metode klik.
BT simpan ya, BT simpan, klik. Ini saat kita klik tombol simpan ya, nanti akan dideteksi kode barangnya sudah ada atau belum. Ini deteksi kode barang sudah ada atau belum. Kalau kodenya sudah ada, datanya diupdate. Else, kalau kodenya belum ada, datanya ditambahkan. Kita coba isikan nama barangnya MOS, harga belinya 35.000, harga jualnya 40.000. Jumlah awalnya 25. Nah, ini kalau kita klik tombol simpan, MOU 001 belum ada, berarti yang jalan insert into. Datanya langsung masuk ke sini ya, ambil di sini. Keyboard, ini misalkan 45.000, jualnya 50.000, jumlahnya 15. Ini kita simpan, KJB belum ada, berarti datanya di sini ya. Setelah disimpan, blank form ini mengosongkan form. Formnya kosong, lalu menampilkan datanya. Sini ya. Sekarang kalau kita isi yang sudah ada, misalkan ini KJB 01 sudah ada, datanya harusnya tampil ya, supaya kita tahu barangnya sudah ada. Nah, kita buat kode programnya supaya kalau kode sudah ada, datanya tampil otomatis. Kode programnya ini ya, txt kode brg list. txt kode brg, metodenya list. txt kode brg list ini dijalankan setelah kita mengisi kode barang, lalu kita tab ya, kita tab atau kita klik di sini. Nah, ini akan menjalankan list. Nanti dideteksi kalau kodenya sudah ada, datanya ditampilkan, nama barang sampai jumlah awalnya ditampilkan. Ini belum ada, berarti ini tidak ditampilkan ya. Ini kalau kita isi yang sudah ada, misalkan MOU 001, datanya MOS ini otomatis tampil. Ini kalau kita isi KJB 001, datanya keyboard otomatis tampil. Ini bisa kita rubah, misalkan ini kita ganti 50.000. Ini kita ganti 60.000 ya. Ini kita ganti 20. Nah, ini kalau kita simpan, kodenya sudah ada ya. Kodenya sudah ada, berarti yang jalan nanti yang update, mengupdate data ya. Nanti datanya berubah. Disimpan ini fungsinya dua ya. Kalau kodenya belum ada menambah data, kalau kodenya sudah ada mengupdate data. Itu untuk simpan. Sekarang kita lanjutkan untuk menghapus data. Kita hapus, klik ini.
Untuk menghapus data, kita tampilkan dulu datanya. Kita tampilkan datanya. Nanti kalau kita klik tombol hapus, akan ditampilkan pesan. Message box pesan, data jadi dihapus, yes atau no. Kalau diklik tombol yes, X sama dengan VB. Yes, delete ini perintah untuk menghapus data. Kalau diklik yes, KYB nanti terhapus. Kalau no, tidak terhapus. Ini masih ada. Kita coba lagi. Kalau kita klik hapus, kita yes, nanti ini terhapus. Keyboardnya terhapus. Lalu berikutnya blank form dan close. BT blank form ini kalau diklik akan mengosongkan form, menjalankan blank form, mengosongkan form. Sedangkan BT close kalau diklik ini akan menutup koneksi database, koneksi close, dan menutup form close. Penggunaannya misalkan kita sudah menampilkan data MOS, ini tidak jadi kita update atau tidak jadi kita hapus, kita kosongkan dengan blank form. Kita kosongkan ini menutup. Ini untuk form data barang ya. Jadi satu form kita bisa menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Untuk presensinya nanti saya beritahu ya. Nanti kalau sudah saya upload di Siakat, saya beritahu untuk presensinya. Sampai di sini dulu. Ada yang Anda tanyakan untuk form data barangnya? Nah, kalau belum ada untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Anda coba ya. Nanti kalau ada Anda coba sudah sesuai kode program masih tidak bisa ditanyakan di grup BI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.